Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Nah, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah pagi ini Allah mempersatukan kita setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita mempersatukan kita dalam kajian yang biasa rutin. Semoga Allah senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan kesehatan yang cukup, rizki yang luas, juga mudah-mudahan keluarga kita senantiasa disolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kajian kita hari ini kajian akhlak saja ya. Kita akan membahas tentang berbagai makna ajaran sabar dalam Quran. Hadirin sekalian, seringkali satu kata itu dalam bahasa hasanah keislaman itu memiliki makna musyarakah, berbagai macam arti, berbagai macam penggunaan, tidak satu hadirin sekalian. Maka pendefinisian itu menjadi salah satu yang sangat penting agar kita menjadi tolak ukur dalam menjalankan, mengamalkan, dan memahaminya. Hadirin sekalian, ajaran sabar itu seringkali dalam pikiran kita identik hanya dengan ujian, cobaan, musibah. Padahal dalam Al-Quran, hadirin sekalian, hampir 6 atau 7 itu kan penggunaan istilah sabar dalam hal-hal yang berbeda, bukan sekedar ujian. Mari kita definisikan dulu hadirin sekalian tentang makna sabar. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabru fil lughah, sabar menurut bahasa adalah al-habasu, pengendalian. Wal muradu bihi fi syar'i, yang dimaksud sabar menurut syariat, habasun nafsi ala umurin, pengendalian diri dalam menghadapi berbagai persoalan. Mengendalikan diri ketika marah, jengkel, malas, bosan, itu termasuk kategori yang namanya sabar. Nah, hadirin sekalian, jadi makna sabar itu adalah sebuah pengendalian diri. Wa fi fadlihi, di antara keutamaan sabar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala manusia sabar itu tanpa bisa dihitung, bagaikan menghitung bintang di langit, saking tidak terhitungnya, saking banyaknya. Hadis sekalian, tidak ada bandingannya pahala sabar itu. Wadzalika annal a'mala salihah, hal itu biasanya ketika ada yang namanya amal soleh, misalnya sholat, pahalanya mudoafatun, biasanya dilipat gandakan. Contohnya al-hasanatu bi asyrati amsalihah. Ada yang sama salah itu Pak dibalas 10 kali lipat. Contohnya dalam hadis kan salat. Salat itu dibalas 10 kali lipat. Dalam hadis Mi'raj yang asalnya Rasulullah pernah menerima kewajiban 50 kali, kemudian ketemu dengan Nabi Musa, ditawar menjadi setengahnya, ditawar lagi, sampai akhirnya jadi 5. Allah mengatakan yang 5 itu sama dengan 50 kali. Kemudian juga saum dalam hadis ya, itu dibalas 10 kali lipat. Dalam hadis, barang siapa yang saum Ramadan, dan di saum Ramadan itu kan 1 bulan, balas 10 kali lipat berarti 10 bulan. Wa atba'a sittata ayamin min Syawal, ditambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 sama dengan 2 bulan, 60 hari. Maka ka'annama yasumu dahro, bagikan saum setahun penuh. Ada juga yang pahalanya Pak 700 kali lipat. 700 kali lipat itu seperti wakaf ya Pak ya, seperti jariah, infak di jalan Allah untuk kepentingan agama. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, gambaran harta yang diwakafkan di jalan Allah itu kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila, bagaikan satu butir yang menjadi 7 tangkai, 7 ranggai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai itu ada 100 biji, jadi 700. Di dalam
hadis lain ada yang sampai 1 juta kali lipat, 2 juta kali lipat. Itu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah ketika tingkat kesulitan satu amal itu sangat luar biasa. Seperti sedekahnya para sahabat yang 1 mud pahalanya akan lebih besar dibanding sedekahnya generasi berikutnya walaupun sebesar gunung Uhud. Karena tingkat kesulitannya. Hadis sekalian, ke masjid waktu hujan dan ketika tidak hujan pasti akan berbeda. Sedekah waktu sedang sulit dan sedang lapang itu pasti berbeda. Nah, hadirin sekalian, tapi masih bisa dihitung. Ya, ada yang sampai ila sab'ati mi'ati dikfin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirotin, ada yang lebih lagi. Amma sabru, sedangkan pahala sabar, fa'inna mudo'afatahu, pelipatan pahalanya, tak tibi goiri hisabin min indillah, datang dari sisi Allah tanpa bisa dihitung. Ini diambil dari syarah Riyadhus Shalihin karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, hadirin sekalian, jadi tentu Pak, kita ingin meraih pahala sabar. Sabar itu tidak bisa kita raih kecuali menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, harapan, atau tidak sesuai dengan hawa nafsu, tidak sesuai dengan keinginan, itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak sesuai, justru di sanalah sebenarnya ada pahala yang lebih besar. Ada sekaliannya. Orang yang umrohnya banyak, kebayang-bayang yang karudoh aripek teh banyak, tidak bisa dapat karena ada halangan. Nah, justru di sanalah ketika tidak sesuai dengan ekspektasi, harapan, keinginan, dan kita, oh ini sudah takdirnya dari Allah, justru pahalanya itu lebih besar. Hadirin sekalian, tergantung kita mengendalikan yang namanya apa? Mengendalikan perasaan kita bahwa ini sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada yang menjadi tidak ada lapangan pahala. Ketika kita mendapatkan satu kegagalan, di sanalah justru ada pahala yang sangat besar yang tidak bisa dihitung. Nah, hadirin sekalian, seringkali tadinya bahwa sabar itu hanya diidentikan dengan ujian. Siapa sih yang mau dapat ujian? Hari pahalanya sangat besar, kita ingin pahala sabar, tapi kan ujian mah justru harus dihindari. Ya, harus dijauhi. Malah ada doa ta'awwadu min juhdil bala. Jauhkanlah, doalah kalian, berlindunglah kalian dari juhdil bala, ujian yang sangat berat. Nah, karena itu hadis kalian, pahamilah bahwa kita akan bisa punya pahala sabar tanpa harus menderita. Tanpa harus mendapatkan ujian. Karena sabar itu bukan hanya sekedar adanya ujian agar kita dapat pahala yang super besar ini. Nah, tapi kita memaknai sabar itu sangat simpel, ialah ketika dapat ujian. Padahal sabar itu hadis sekalian tidak hanya sekedar dapat ujian. Mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, mendapatkan sesuatu yang memberatkan, itu di sana ada pahala sabar. Nah, contoh dalil-dalil Al-Quran banyak. Kita baru 2 ya kajiannya. 1 misalnya sabar dalam taat dan menahan hawa nafsu dari dosa. Hadirin sekalian. Nah, kenapa ada pahala sabar dalam taat? Karena taat itu berat untuk hati, berat untuk badan, berat untuk harta. Hadirin sekalian ya. Mau mengeluarkan ibadah harta itu berat. Nah, pengendalian diri di sinilah akan mendapatkan pahala sabar. Jadi ada amal-amal yang tidak bertentangan dengan hawa nafsu, dia hanya sekedar dapat pahala per amal soleh tersebut, tapi tidak punya pahala sabarnya. Seperti ketika misalnya nikahnya banyak, hari nikah ada sesuai dengan keinginan kita, hanya sekedar dapat pahalanya saja. Ya. Tetapi ketika sudah dalam sebuah biduk rumah tangga, nah, di sana mulai ada berbagai masalah, hadirin sekalian. Di sanalah ada pahala sabarnya. Nah, pengendalian diri, hadirin sekalian.
mengendalikan ketika bosan, marah, jenuh, lelah, capek, hadis sekalian. Nah, contoh ayat Al-Quran tentang sabar dalam taat dan sabar menjauhi hawa nafsu. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru dan kuatkanlah kesabaran, warabitu dan tetaplah atau bersiap siaga. Ya, makna ribat itu ada beberapa hal, ada yang bermakna siap siaga dalam kebaikan. Wattaqullaha dan bertakwalah pada Allah la'allakum tuflihun agar engkau berbahagia. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh satu hadis. An Abi Salamah dari Abu Salamah qala ia berkata, Aqbala aliyun alayya Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mendatangiku yauman di satu hari. Faqala Abu Hurairah berkata, At-tadri ya bna akhi, tahukah engkau wahai anak saudaraku, bima nuzilat hadhil ayah, berkenaan apa ayat ini turun? Ya. Tentang tafsir ayat ini seperti apa? Ialah ayat ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, kuatkanlah kesabaran, warabitu dan siap siagalah. Qultu, kata Abu Salamah, aku menjawab, aku tidak tahu. Abu Hurairah melanjutkan qala, nuzilah fi qaumin ya'murunal masajida. Ayat ini turun berkenaan dengan orang yang senantiasa ingin memakmurkan masjid. Yusalluna sholata bimawaqitiha, ingin sholat di waktunya. Sumayad kurunallaha fiha, mereka ingin berzikir kepada Allah setelahnya. Fa'alaihim nuzilah, maka Allah merintahkan isbiru, sabarlah di antaranya taat ala salawatil khamsi, untuk sholat 5 waktu. Banyak godaannya, banyak malesnya, ya banyak. Nah, jadi ketika kita sholat bukan sekedar punya pahala sholat. Ada saat ketika kita malas, ada saat ketika kita jenuh, ada saat ketika kita hoream, ya Pak ya. Di sanalah ada pahala sabar. Sabar di dalam ketaatan. Jadi sekali lagi kita akan punya pahala sabar tanpa harus kita mendapatkan ujian. Damar areamnya apa ya, kita punya pahala sabar tapi kita harus sakit misalnya, harus miskin, harus fakir, harus menderita. Tidak, ada sekalian. Kita bisa meraih pahala sabar tanpa harus menderita. Yang pahalanya tadi apa? Bagaikan menghitung bintang di langit, teka hitung. Nah, contoh manusia yang sabar dalam taat itu ialah Nabi Ibrahim alaihi salam, hadirin sekalian. Allah memberikan contoh yang sangat luar biasa. Disebutnya oleh Al-Quran ummatan qonitan. Seorang tokoh pemimpin yang sangat taat kepada Allah. Sehingga Allah menjadikan Ibrahim menjadi seorang pemimpin. Itu dalam Al-Quran, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan kau pemimpin buat manusia. Jadi kriteria seorang pemimpin itu carilah orang yang sangat taat sama Allah. Nah, hasilnya Pak, ketaatan itu mendatangkan apa? Berkah. Contohnya di dalam doa kita, kama barok ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah berkahi Ibrahim dan engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Jadi hadirin sekalian, kalau kita pengen membangun keluarga berkah, hadirin sekalian, bukan sekedar mewariskan harta. Terlalu banyak Pak contoh-contohnya orang tua yang mewariskan harta kepada anak tidak bisa bertahan lama, habis. Terpuruk keluarga tersebut. Hadirin sekalian. Kalau kita mewariskan anak hanya sekedar apa? Harta yang banyak. Banyak yang habis. Banyak cerita contoh-contohnya hadirin sekalian. Kalau kita mau mewariskan keberkahan kepada anak, hadirin sekalian, wariskanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim Pak, istrinya soleh, anak-anaknya soleh, jadi nabi semuanya ya Pak ya, sukses. Ibrahim sendiri Pak orang kaya, beliau adalah pedagang unggul, sehingga beliau bisa membangun masjid Ka'bah, Masjidil Aqsa,
bisa berperjalanan berdakwah ke sana kemari, hadirin sekalian, perjalanan yang jauh karena beliau adalah pedagang unggul. Nah, hadirin sekalian, bisa jadi ya Pak, keberkahan keluarga itu karena solehnya orang tua kita. Contohnya di dalam surat Al-Kahfi. Ada satu episode Pak, perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dalam Quran surat Al-Kahfi itu Nabi Musa dan Nabi Khidir itu 3 episode perjalanan. Di antara salah satu episode perjalanannya adalah ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa datang pada satu kampung yang sangat fikir. Nabi Musa, Nabi Khidir saat itu sedang lapar, ya, pengen makan, nyari warung Padang tidak ada ya Pak ya, nyari warteg juga tidak ada, akhirnya mereka meminta sama penduduk tersebut untuk minta makan, tetapi tidak dikasih. Kemudian Nabi Khidir melihat satu bangunan yang akan roboh, maka Nabi Khidir membetulkannya. Nabi Musa marah, kenapa dibetulkan? Ini rumahnya milik orang-orang kikir. Kata Nabi Khidir, ini adalah perintah Allah, gitu kan. Dan di bawahnya ada harta karun, kana li gulamaini yatimaini wallahu yuridu ayyastakhrijahuma. Di bawah rumah yang roboh itu akan jadi milik 2 anak yatim. Di bawah rumah tadi ada harta karun yang sangat banyak. Wallahu yuridu ayyastakhrijahuma kanzahuma. Allah menginginkan harta karun tadi akan dimiliki oleh 2 anak yatim tadi ketika menjelang dewasa. Kenapa Allah sediakan harta karun yang banyak? Allah melanjutkan, karena abuhuma soliha, bapaknya itu adalah orang soleh, orang yang taat. Jadi ngalir sama anak itu. Kesolehan orang tua itu membawa berkah buat anak-anaknya, buat anak cucunya. Kesolehan orang tua itu. Jadi hadirin sekalian, kalau kita mau membangun keluarga berkah, Allah menyebutkannya juga, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama. Andai satu kampung, satu keluarga iman dan takwa pada Allah, Allah turunkan berkahnya itu. Seperti tadi kepada apa? Ibrahim alaihi salam. Hadirin sekalian, wariskanlah keberkahan. Maka alangkah nikmatnya Pak, kalau kita punya orang tua yang soleh. Seperti Rasul pernah ditanya, Rasul siapakah manusia yang paling baik? Yusuf, dia nabi. Ayahnya pun nabi ya, Nabi Yakub. Kakeknya pun nabi, Nabi Isa. Buyutnya pun nabi, Nabi Ibrahim. Begitu berkah ke bawahnya itu terus hadirin sekalian. Nabi Yusuf. Nah, andai kita tidak memiliki keturunan yang soleh, mulailah dari kita. Ya, bapak kita nggak soleh, kakak kita nggak soleh, mulailah dari kita. Seperti Nabi Ibrahim, ayahnya kan seorang pedagang pembuat patung, hadirin sekalian, maka dimulailah dengan Nabi Ibrahim. Hadirin sekalian, bahkan keberkahan itu ketika kita taat sama Allah, bukan hanya sekedar datang kepada diri, bukan sekedar datang sama keluarga, tapi datang kepada satu lingkungan yang besar. Hari ini Pak, kita saksikan Rasulullah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Mekah itu negeri yang sangat tidak punya potensi secara sumber daya alam. Batu, nggak ada tanaman, nggak ada air, nggak ada kehidupan, tapi karena pernah disinggahi oleh orang yang soleh. Didoakeun ku Nabi Ibrahim teh ya, wasuk ahlahu minas samarati la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan makmur. Mekah makmur bukan ditanami singkong, sayuran, tapi ditanami dengan ketaatan. Begitu banyak luar biasa ketaatan yang terjadi di sana, pernah disinggahi oleh orang yang taat, maka hari ini begitu makmur. Begitu pula Pak, ketika kita datang ke Madinah. Madinah itu asalnya Yathrib, nama aslinya Pak, negeri pecundang, negeri miskin. Tidak ada orang yang pengen pakai Yathrib. Kalau kita dengar yang disebut Arab Badu, Arab kampung yang tidak terdidik, yang miskin, itu adanya di Madinah. Adanya di Madinah, gitu kan. Tetapi ketika datang Rasulullah SAW, Pak, pernah disinggahi oleh manusia yang sangat mulia. Kalau Bapak datang ke Madinah, kita kalau umroh, haji, balanjatnya pasti di Madinah. Saya pernah ketemu Pak dengan seorang Madinah namanya Syekh Adnan.
Beliau banyak memberi buku kitab sama saya. Pernah menjamu di rumahnya, hadis sekalian. Ya, di rumahnya. Saya bercerita tentang kemakmuran kota Mekah. Beliau menjawab, hada min barokati Rasulillah. Ini karena berkahnya Madinah pernah ditinggali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin sekalian, sangat luar biasa ketika ada orang taat membawa berkah bukan kepada diri, keluarga, bahkan lingkungan yang sangat besar. Nah, masalahnya Pak, mau taat itu berat. Datang ke masjid yang mau sholat berjamaah itu hadis sekalian, waduh, berat nanti luar biasa ya, apalagi yang belum terbiasa. Banyak orang Pak kuat sasapedahan banyak sakit jauh nah ngesang gitu kan, touring ke masjid mah kadang-kadang berat nanti luar biasa. Ketika berat di sanalah pahala sabar kita apa? Dapat hadirin sekalian. Pahala sabarnya, jadi bukan sekedar sholatnya, pahala sabarnya yang dapat hadirin sekalian. Mengendalikan diri kahoreamna, mengendalikan diri rasa malasnya, di sanalah kita dapat yang disebut dengan apa? Pahala sabar. Jadi kita dapat pahala sabar tanpa harus menderita, Bapak sekalian. Ya. Tanpa harus kita susah, tapi bisa mengendalikan diri untuk taat. Maka ayat tadi, isbiru, sabarlah dalam ketaatan. Seperti sholat 5 waktu. Kalau kita sekali lagi mau membangun keluarga berkah, maka wariskanlah bukan sekedar harta, tetapi ketaatan. Hadirin sekalian, ketaatan kepada Allah itu adalah sebuah ujian kepada kita. Hadirin sekalian, Allah menguji Ibrahim, menempatkan anak istrinya, disuruh menempatkan anak istrinya di kota lembah Mekah, yang saat itu belum ada orang. Jadi Mekah itu Pak, ibaratnya satu bukit, satu gunung, Pak ya, yang di tengah nate wadi ngalengkong. Jadi kalau orang sini mau ke sini jarang Pak ke sini karena harus nanjak dulu nanti turun. Jadi ke sini Sundana Malibir ya banyak. Andai Pak Nabi Ibrahim tidak taat sama Allah, belum tentu Mekah hari ini ditemukan. Di lembah Mekah itu karena posisinya di atas. Nah, jadi kalau lewat mau masuk Mekah itu sebenarnya asalnya harus lewat terowongan, tapi banyak yang sudah dikikis hari ini sehingga terowongannya tidak ada, kecuali dari Adizia, dari sebelah ini ada terowongan. Nah, kebanyakan sudah dikikis. Nah, nggak ada orang yang mau masuk ke sana, itu kan? Ibrahim mau menempatkan anak istrinya kan disuruh oleh Allah. Hajar cuma bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, amarakallahu bihada. Apakah ini perintah Allah? Saya ditempatkan di tempat ini yang tidak ada makanan, tidak ada air. Ibrahim hanya membekali dalam hadis Sahih Bukhari hanya sekantung kurma dan satu wadah air, sekantung air. Ibrahim menjawab, "Na'am, itu perintah Allah." Hajar berkata, "Idzal yudhi'ana," hadis Sahih Bukhari. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan membiarkan kami sengsara. Dalam Quran, Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adiman." Barang siapa taat Allah dan Rasulnya, pasti hidupnya bahagia. Lihatlah contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka visi kita, Pak, sebenarnya di dunia itu sederhana. Mau apa kita di dunia? Rek taat Allah, itu ya sederhana. Mau taat Allah, apapun keadaannya, hadirin sekalian. Mau kita sakit, sehat, taat Allah, apa? Sedang menunggu surga Allah. Hidup pasti bahagia. Allah kasih solusi, Allah kasih keringanan, diringankan berbagai masalah. Tapi ngalawan kahoreamna ieu Pak berat hadis sekaliannya. Untuk taat itu tadi harus ada pengendalian diri. Ngalawan kahoream, kamales, kajengkel. Dan Nabi Ibrahim, Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linasi kulla masal. Kami telah mengulang-ulang dalam Al-Quran ini berbagai contoh-contoh pelajaran. Manusia-manusia berkah, para nabi, hadirin sekalian. Kisah Ashabul Kahfi. Pak, Quran itu bukan buku data ya Pak ya. Bukan buku data. Kalau kita makan sering nanti Pak bercerita ingin tahu datanya. Seberiji si Ashabul Kahfi teh itu kan 5, 7 atau watilu. Al-Quran mengatakan tidak penting data.
Nah, kalau ada yang meninggal, Pak, setiap kali mudik berapa korbannya? 1.000, 2.000. Al-Quran mengatakan, Pak, tidak penting data. Yang paling penting pelajaran apakah yang kita terima. Itu kan ketika ada korban yang banyak, Ashabul Kahfi, pelajaran apa yang kita dapat? Manusia taat itu Allah selesaikan, Allah lindungi sampai ditidurkan, Pak, lamanya 300 tahun. Ketika bercerita tentang sebuah ketaatan. Nah, hadirin sekalian, jadi ketika kita mau taat, di sanalah ada keberkahan. Ya, seperti Nabi Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan keberkahan itu juga seringkali bukan sering datang kepada orangnya, tetapi kepada lingkungan yang sangat luas. Kemudian wasobiru, dan kuatkanlah kesabaran ala anfusikum wa hawakum, sabar untuk hawa nafsu dan segala keinginannya. Hadis sekalian, kuatkanlah kesabaran, wasobiru. Nah, menguatkan kesabaran dalam mengendalikan hawa nafsu dan dosa. Dalam diri kita, Pak, dalam diri kita tadi ada nafsu hoream ya Pak, dalam taat ya. Nah, dalam ketaatan itu malesnya luar biasa, gitu kan. Tidak ada, Pak, amal soleh seringan apapun, sekecil apapun itu akan terasa nyaman, tidak ada. Lamun taraweh sajam teh Pak, teh banyak. Kesalna bukan main taraweh sajam teh. Padahal kalau kita buka medsos 1 jam ya Pak ya, kita bercekrama 1 jam, eta teh pasti kurang ada sekalian. Jadi lamun taat mah berat. Begitu pula dalam diri kita, ada satu sisi nafsu kita Pak yang condong untuk berbuat salah. Kalau misalnya Pak kita menjadi seorang pejabatnya, ditawari duit suap, 10 juta mah bisa ditolak ya Pak nya. Lamun 10 miliar makanya Pak, kan ditolak kumaha lebar Pak nya. Jadi ada dorongan hawa nafsu untuk condong berbuat salah. Hadirin sekalian. Nah, contoh manusia yang sabar di dalam menahan maksiat adalah Nabi Yusuf. Disebutnya juga Ahsanul Qososi, kisah terindah di dalam Al-Quran. Kisah terindah di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf sukses hidupnya, berkah hidupnya karena bisa mengendalikan hawa nafsu dalam segala godaannya. Beliau asalnya seorang budak sahaya. Nabi Yusuf pernah dibuang ke satu sumur besar, kemudian dipungut oleh pedagang, kemudian beliau diperjualbelikan. Lewat beberapa tangan, akhirnya dibeli oleh Al-Aziz, penguasa Mesir. Mungkin jabatannya seperti gubernur lah, Perdana Menteri. Al-Aziz saat itu ya Pak ya, bupati, gubernur, nanti jabatan naik sampai jadi Perdana Menteri. Al-Aziz. Nah, Nabi Ibrahim Pak, itu kan pernah dipungut, pernah menjadi anak pungut dari Al-Aziz. Al-Aziz itu punya istri namanya Zulaiha. Al-Aziz teh diskolotnya banyak 80 tahun mungkin 80 tahun. Ari Zulaiha 17 tahun banyak, jauh teuing gitu kan. Nah, Nabi Yusuf sebaya dengan Zulaiha. Tentu saja Nabi Yusuf tertarik sama Zulaiha, Zulaiha pun tertarik sama Nabi Yusuf yang digambarkan dalam Quran, laqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha tertarik sama Nabi Yusuf pun tertarik sama Zulaiha. Disebut kisah terindah. Kenapa? Karena hawa nafsu kalah oleh nilai-nilai moralitas dengan nilai iman. Biasanya kalau ada novel, kalau ada film, ceritanya kebalik. Moralitas, agama, iman kalah oleh hawa nafsu yang diakhiri dengan apa? Perselingkuhan biasanya. Tapi Quran kebalikannya, bercerita tentang di mana hawa nafsu kalah. Nabi Yusuf sampai berkata, kalau saya berbuat salah, la yuflihu qaumuz zalimin. Tidak akan bahagia orang yang berbuat dosa itu. Nah, hadirin sekalian, Nabi Yusuf digoda terus, Nabi Yusuf tahan. Nah, kenapa tahan? Kata Allah, laula ro'a burhana rabbihi, andai Nabi Yusuf tidak pernah melihat ajaran Tuhan, Nabi Yusuf pun sama sudah tenggelam dalam lautan syahwat.
Nah, Nabi Yusuf pernah belajar sama ayahnya, Nabi Yusuf pernah ngaji sama keluarganya, jadilah Nabi Yusuf tahan. Inilah fungsi apa kita mau ngaji apa ya. Kita membina diri di pengajian ialah untuk apa? Mengendalikan diri dari dosa. Pertanyaannya, gening ayahnya Ustadz oge nu selingkuh banyak gitu kan. Ustadz oge loba cenah selingkuh. Masalahnya ya Pak ya, ilmu itu bisa bertahan mungkin Pak cuma sekali atau 2 kali. Kita punya tahan digoda bisa tahan. Tapi kalau terus-menerus digoda ya Pak sama nggak akan tahan. Tiap harinya WA-an terusnya rek malam met bobo terus saya tiap malam tanya Pak eta mah digejebur ya Pak ya sanajan Ustad oge. Nggak akan kuat. Maka Nabi Yusuf pun sama berdoa sama Allah. Ya Allah, saya mah mending jauh, baik mending di penjara we. Rabbi as-sijnu ahabu ilayya. Tuhan, saya lebih baik di penjara. Kalau digoda terus mas rumah terus nggak akan kuat ya Allah, gitu kan ya. Ulama terus we di layanan. Akhirnya sama Pak. Sesoleh apapun, sering ngaji pun akhirnya apa? Terjebak. Harusnya blokir ya Pak ya nomornya ketika aya masalah-masalah. Selamat. Akhirnya Nabi Yusuf pun selamat, Pak. Kenapa? Karena beliau menginginkan walaupun di penjara nggak apa-apa. Yang penting selamat. Akhirnya beliau selamat, Pak, karena di penjara. Nah, 12 tahun Pak dalam tafsir Ibnu Katsir beliau di penjara. Sampai akhirnya raja bermimpi melihat sapi yang sangat kurus memakan 7 sapi yang sangat gemuk dan melihat 7 tangkai buliran gandum yang kering dan buliran gandum yang basah. Yang akhirnya Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja tadi. Jadi sekalian, kata raja teh, bawa Nabi Yusufnya dari penjara. Beliau adalah orang yang hebat. Saya akan memberikan kehormatan di sisi saya. Kata Nabi Yusuf, beritahu sang raja kepada utusan, saya tidak mau keluar kecuali sidang kasus saya yang dulu itu dibuka kembali. Dibuka kembali. Sekarang hakimnya bukan hakim MK, hakimnya raja, nggak bisa disogok, ya. Hakimnya raja langsung, nggak bisa disogok. Akhirnya ketahuan bahwa saat itu Nabi Yusuf itu bersih. Nah, raja menawarkan mau jadi apa? Nabi Yusuf menawarkan biarkan saya menjadi khazainul ardh, menjadi apa? Bendahara negeri untuk menghadapi krisis pangan 7 tahun ke depan yang akan sulit. Nah, Nabi Yusuf membangun lumbung-lumbung padi, tidak boleh memakan hasil panenan kecuali sedikit. Kalau mau makan cari lagi, jangan hasil panenan untuk menghadapi krisis 7 tahun ke depan. Nabi Yusuf akhirnya jadi bendahara. Kemudian Al-Anjis yang pernah menjadi orang tua pungutnya Nabi Yusuf meninggal dan oleh raja akhirnya Nabi Yusuf dinikahkan sama Zulaikha. Nah, rupanya nikah. Makanya ketika Pak Lebe nikahkan ya Pak suka ngedoakan Allahumma alif bainaka wa bainaha kama alafta baina Yusuf wa Khadijah. Semoga Allah merukunkan engkau dan istrimu seperti merukunkan antara Yusuf dan Zulaikha, gitu kan. Kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, kama alafta baina Muhammad wa Khadijah. Nah, pas sudah menikahnya banyak ternyata Zulaikhanya masih gadis nyapanya. Nah, tadi maki aki itu nyapanya nikah gadis itu mampuheun gitu kan. Akhirnya ditikahkan, dipertemukan dalam sebuah pelaminan. Nabi Yusuf mengatakan, wahai Zulaikha, ini tafsir Ibnu Katsir. Nah, begitu indah hari ini karena buah kesabaran saya dulu menahan hawa nafsu. Hari ini halal. Cek Zulaikha geus tong diomongkeun era nyapanya. Nah, cerita itu Pak Yusuf dan Zulaikha itu ada di tafsir Ibnu Katsir gitu kan. Malu diomong-omong itu kan. Nah, jadi hadirin sekalian, kita bisa punya pahala sabar hadirin sekalian tanpa harus menderita sebenarnya. Pahala sabar itu luar biasa hadirin sekalian. Tidak bisa dihitung hadirin sekalian. Nah, contoh ayat nanti wasobiru ya Pak. Warabitu fi masajidikum. Dan bersiap-siagalah. Jadi ribat itu dalam arti pas siap-siaga dan baikan, ada juga ribat itu artinya mengikat diri. Ada marbut, orang yang diikat diri ke masjid. Membina diri di masjid. Wattaqullah, bertakwalah sama Allah. Fi ma'alaikum,
dari hal yang akan mencelak mendatangkan azab la'allakum tuflihun, supaya bahagia. Jadi ayat ini Pak, sabar ini bukan sabar dalam penderitaan, tapi sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat. Kita bisa punya pahalanya. Nah, hadirin sekalian. Kemudian contoh ayat laginya, jannatu adni yadkhuluna. Ada surga Aden yang akan mereka masuki. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyati. Masuknya bersama ayah, bersama orang tua mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka yang soleh. Jadi kita masuk surga itu enggak sendiri, Pak. Bisa dibarengi dengan orang tua, pasangan hidup, anak-anak, asal sama-sama apa? Soleh. Jadi hadirin sekalian, istri kita ini bukan sekedar istri di dunia, akan menjadi istri kita juga di surga. Karena kita soleh pun seringkali Pak dibantu oleh istri. Itu kan. Kita soleh pun dibantu oleh orang tua. Jadi masuk surga itu bukan sendiri, tapi bersama keluarga besar. Bersama anak cucu. Nah, wal malaikatu yadhuluna alaihi min kulli babin. Kemudian malaikat mendatangi mereka dari setiap pintu surga. Malaikat disambutnya dengan kalimat salamun alaikum. Selamat kalian bima sobartum, karena kalian punya pahala sabar. Bukan sabar pernah jadi manusia yang menderita nyapanya di dunia, bukan. Tapi sabar dalam ketaatan. Hadirin sekalian. Kata malaikat nanti di surga, salamun alaikam bima sabartum. Selamat kalian masuk surga karena kalian pernah punya pahala sabar. Jadi pahala sabar itu tidak terhitung, hadirin sekalian. Nggak bisa dihitung. Sabar di dalam ketaatan itu sangat luar biasa. Di dalam taat bukan sekedar pahala melakukan sebuah amal soleh, tetapi ada kalanya ketika kita malas, jengkel, horeang, ya, kita terus melaksanakannya, di sanalah kita dapat pahala sabarnya. Hadirin sekalian. Ya. Nah, kemudian ada ayat lagi surat Al-Furqan, ulaika yuzaunal ghurfata. Mereka akan dibalas dengan al-ghurfah. Ghurfah itu Pak, saya sering terjemahin Pak, villa di surga. Jadi Pak, ada yang masuk surga tanya aya nu teu boga rumahnya Paknya. Nah, jika gelandangan surga nya Paknya, tentunya. Dalam hadis ada apanya? Nah, tidak punya rumah. Ada yang punya tenda saja ya Pak ya. Allah bercerita di surat apa? Di surat Ar-Rahman. Huruf maksuratun fil hiyam. Di sana ada bidadari dalam tenda-tenda, lumayan ya Pak ya. Punya tenda di surga gitu kan. Ada yang punya rumah megah ya Pak ya. Dalam surat As-Saff, wa masakinat thayyibatin fi jannati Aden. Mereka punya rumah-rumah yang sangat indah di surga Aden. Ada lagi Pak yang disebut dengan ghurfah. Kalau saya bahasakan paling enaknya mungkin villa di surga. Maka dalam hadis Pak, surga tertinggi itu disebut Ashabul Ghuraf. Nah, itu kan. Orang yang melihat Ashabul Ghuraf itu seperti orang Pak melihat bintang di langit. Kalau saya di sana ya luar biasa indah. Lamun kita menepat ningali Kalembang nyapanya, aduh di ditunya Paknya ada satu rumah saya melihat villa di bawahnya Pak sungai yang sangat jernih, tempatnya sangat rumah saha itu teh rumah Bapak Jenderal Anu, palingannya Paknya setelah apa di Jayagiri itu ada satu rumah yang sangat luar biasa mewah. Nah kita senantiasa pengen Pak ya mendapatkan tempat terindah di dunia, apalagi di akhirat. Makanya salah satu pelajaran dalam Quran kita harus berdoa sama Allah supaya menjadi gelandangan surga, minta rumah seperti doanya istri Fir'aun. Itu kan? Daraballahu mathala lil ladina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Allah membuat satu contoh pelajaran agar kalian tiru. Ialah doanya istri Fir'aun. Ya Allah, buatkanlah aku rumah di surga. Gitu kan. Nah, jadi bukan sekedar masuk surga, Pak, tapi kita pengen punya rumah kelak di surga. Nah, mereka akan punya villa di surga. Bima sobaru. Karena mereka punya pahala sabar, ya Pak ya. Bukan menderita, hadirin sekalian. Ya. Sabar itu tadi Pak, di antaranya sabar di dalam ketaatan. Sabab taat teh berat ke awak, berat karena hati,
berat karena harta, ya Pak ya, sangat berat untuk taat itu. Godaannya sangat luar biasa. Hadirin sekalian, banyak orang yang tidak kuat menahan untuk taat itu, untuk menjauhi maksiat itu sangat berat. Nah, Pak, sekali lagi, di Al-Quran itu Pak, penggunaan sabar itu tidak satu. Mungkin ada sampai 6 atau 7 sekalian. Ini kita berdua. Yang kedua Pak, sabar ketika mendapatkan gangguan dan kerugian dari orang lain. Sabar itu Pak sikap diri, menghindari jengkel, marah, kesal, bahwa ini sudah takdir Allah. Menyerahkan. Ini adalah sebuah ujian dari Allah. Nah, hidup kita, hadirin sekalian, tidak akan terlepas dari mungkin satu ketika ada konflik, ya, ada gesekan, ada benturan, itu hal-hal normal saja. Jamaah Rasulullah Pak bukan jamaah malaikat tanpa konflik. Jamaah Rasulullah pun sama ya Pak ya. Namanya manusia. Hari ini Pak orang lain salah sama kita, esok lusa kita yang akan salah sama orang. Nah, hadirin sekalian, kita mengendalikan diri, kita mengembalikan, ini adalah ujian dari Allah sebenarnya pada kita. Kita disakiti, kita dirugikan, hadirin sekalian, oleh orang lain. Nah, ya. Sabar itu sekali lagi Pak, sikap ke dalam pengendalian diri. Sekalian. Ayatnya, walaman sobaro, dan orang yang sabar ketika mendapatkan gangguan dari manusia, wagoparo, lalu memaafkan, inna dzalika, sesungguhnya jenis sabar itu, jenis sabar seperti ini ya, ialah sabar ketika kita dirugikan, sabar ketika kita tersinggung, lamin azmil umur, bagian perkara-perkara yang harus kita azam. Bagian perkara-perkara yang harus kita tekankan untuk dimiliki. Satu ketika saya harus punya sabar jenis ini. Nah, umur itu Pak perkara-perkara ya, dari kata amrun, perkara-perkara. Jadi banyak perkara yang kita miliki, syukur, banyak istiqomah, rendah hati, itu kan. Nah, itu perkara-perkara seperti Allah menyebutkan sabar jenis ini ketika ada konflik itu harus kita azam. Azam itu Pak, tekad yang sangat kuat, namanya azam. Hadirin sekalian, ya, azam itu tekad. Saya harus punya sabar jenis ini, hadirin sekalian. Nah, jadi Pak, kita rumah tangga saja Pak ya, lama bertahan, gitu kan? Karena kesabaran, ya. Nu teu sabar mah ngeusan. Artisnya banyak, nikah nage sampai di Arab gitu teh banyak, hareupeun Ka'bah lebih nage dibawa saking pengen khidmat gitu Pak ya, nikah nate. Nah, tanpa kesabaran rumah tangga nate nya banyak 3 bulan ngeusan. Itu kan. Kenapa? Terlalu banyak perbedaan katanya. Nah, tidak bisa sabar. Hadirin sekalian. Suaminya satu ketika kita salah, geus we ganti deui salakina, ganti salaki dan nu anyar ge salah deui nya Pak. 10 kali ganti salaki. Gitu ya Pak ya. Karena yang satu ketika pasti akan salah. Hadirin sekalian. Nah, kita butuh kesabaran ketika mungkin Pak ada yang salah, ada yang kurang, hadirin sekalian. Plus memaafkan. Ada yang salah tanpa harus memaafkan, ada yang salah kita bisa maafkan. Tidak selamanya yang salah itu butuh maaf. Kita punya pekerja, misalnya Bapak punya pabrik konveksi, terus 20 kali salah, hantem rugi, nyantos, bahwa dia harus kita selesaikan, kita berhentikan, kalian tanpa harus dimaafkan, ya, kita berhentikan. Yang sudah saja kita sabar bahwa ini bukan ketika kita rugi ya, ini sudah takdir Allah, tapi kita berhentikan karena ngarugikan terus ya Pak. Nah, jadi ada yang sabar harus dimaafkan, ada yang sabar tanpa harus dimaafkan. Hadirin sekalian. Nah, hadirin sekalian. Dulu Pak, orang tersakiti itu luar biasa. Seperti Bilal Pak, sampai dijemur ya Pak ya, ditindih dengan batu. Kita hari ini Pak, orang lain salah itu kecil ya Pak ya.
Paling hal-hal paling kecil. Kenapa kita tidak bisa memaafkan? Gitu kan? Mereka bisa masih toh Pak sampai di kulub di air yang mendidih, disakiti itu. Ashabul Uhdud, luar biasa kejahatannya terhadap orang yang beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sampai 20.000 orang pengikut Nabi Isa yang beriman sama Allah itu dibakar. Namanya Ashabul Uhdud itu rajanya Raja Dunwas. Raja Yaman, penyembah berhala hadirin sekalian. Namanya Dunwas. Semuanya dibantai 20.000 orang. Hanya ada satu yang lolos, namanya Danus hadirin sekalian. Yang lolos itu dalam tafsirnya. Ya. Kejahatan tersakitinya luar biasa. Mereka pernah sabar. Orang Palestina hari ini Pak, kesabarannya sudah sangat teruji. Ketika mereka disakiti. Kita apa disakitin? Nyapa berjamaah putak bendok sakit. Ayo ke masjid. Orang mah si anu keheul urang mah. Ya Pak ya. Nu kitu mah atuh cetek seharusnya ya Pak ya. Gitu kan. Nah, kecil yang sampai gitu mah hadis kalian. Nah, sabar ketika ada konflik itu Pak, harus kita miliki. Inna dzalika, jenis sabar seperti itu lamin azmil umur, bagian perkara yang harus kita azam, harus kita miliki. Namanya orangnya banyak, pasti satu ketika akan salah. Nah, hadisnya An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, itu kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, al mu'minul ladzi yuhalitun nas, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, wa yasbiru ala azahum, terus sabar ketika tersakiti, nyapanya kasinggung, terugikan, karena ge jalma pasti nyapanya aya wae. Wa yasbir a'dhamu ajron, pahalanya lebih besar, pahala dari sabar. Yang tidak terhitung, bergaul dengan sabar ketika tersakiti. Minal mu'minil ladzi la yuhalitun nas, dibanding mukmin yang tidak bergaul dengan orang, wala yasbiru ala azahum, dan tidak sabar ketika ada benturan, ada gesekan. Hidup berjamaah pasti ya Pak ya, ada benturan, ada gesekan, ada kesalahpahaman. Sepanjang ayat setan mah tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Karena setan itu punya tujuan. Dalam Quran, innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawatu wal baghdha. Setan menginginkan terjadi saling kebencian, terjadi saling permusuhan. Tidak akan pernah berhenti. Nah, ketika ada konflik, ada yang tersakiti, hadirin sekalian, disinilah kita butuh sabar. Dalam Islam Pak, ada yang disebut dengan mahkamah, pengadilan. Mahkamah itu pengadilan, hadirin sekalian. Nah, maka fikih jinayat itu bahasannya biasanya ada hudud, ada kisos, ada mahkamah tentang pengadilan dalam Islam. Masalahnya tidak semua persoalan konflik Pak, diselesaikan di pengadilan. Hadirin sekalian, bisa diselesaikan dengan memaafkan. Kalau diselesaikan di pengadilan, hadirin sekalian, masalah selesai, silaturahmi yang suka putus. Hadirin sekalian. Nah, kalau kita ada gesekan dengan orang, ya sudah, orang maafkan, selesai. Suami istri konflik, ya sampai pengadilan, ketemu salah benarnya, tapi akhirnya rumah tangganya selesai. Maka janganlah kalau ada yang konflik, Pak, pendekatan hukum sampai ke pengadilan, kecuali hal yang sangat urgen. Kalau bisa selesaikan dengan saling memaafkan dan penuh dengan kesabaran. Hadirin sekalian, saya punya satu jamaah ya Pak. Nah, rame tahun berapa itu? Ada seorang orang tua Pak minjem duit ke DKM nya Pak 200.000, bisa aki-aki nu minjem nanti. Itu kan satu ketika ditagih kepada DKM, mana bayar 200.000 Pak, zaman dulu gede, tapi geus kolot ya Pak, lupa bayar nanti. Sudah? Belum. Sudah. Belum pokoknya mah itu kan. Sok kumpulkan di masjid, diriungkeun. Wah, diriungkeun. Rumahnya Pak pinggir depan masjid orang tua itu kan. Udah deket ke DKM. Akhirnya diriungkeun sama keluarga. Nah, memang encan ya Pak, can bayar kapanggih we, can bayar. Nya akhirnya Pak dibayar. Semenjak itu Pak si aki teh tedekeun ke masjid deui. Tahun-tahun Pak mau ke masjid. Nah, ya padahal mah geus we 200.000 ikhlaskeun bisi pohoeun. Saling maafkan. Hadirin sekalian, silaturahmi itu mahal.
Hadirin sekalian. Nah, banyak orang prinsip bahasa Sunda mah tongar rojok nu borok, nu salah terus we ku urang teh nya aib teh di beuki punung gitu kan. Beuki embung ini ka masjid. Nah, karena itu hadis kalian sabarlah ketika ada konflik. Oh, justru di sini adalah ladang amal soleh kita. Surga kita. Ada sabar kita. Nah, pintu surga itu ada 8, salah satunya adalah pintu bagi orang yang memaafkan. Hadirin sekalian. Nah, kemudian hadis terakhir, hadis kalian. An Abi Bakrin, dari Abu Bakar, qala ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul pernah bersabda, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, salasun kulluhunna haqqun. Wahai Abu Bakar, ada 3 perkara yang semuanya adalah sebuah kepastian. Nah, yang pertama, ma min ablin zulima bimazlamatin. Tidaklah seorang hamba dirugikan, dizolimi ya, dengan satu kerugian, itu kan. Kemudian payak di anhalillah, itu kan. Dia bisa menahan diri atau sabar karena Allah. Illa azzallahu, kecuali Allah akan memuliakan dia, nasrohu, dengan senantiasa memberikan pertolongan. Jadi kalau kita hidup pada pasti aya dirugikan, harga diri, nama baik, kasinggung, kacarekan, mungkin harta kita. Justru Pak, ketika kita bisa mengendalikan diri, di sanalah kita semakin mulia dengan pertolongan Allah. Ini adalah sebuah kepastian. Kemudian wama pataha rojulun baba ati yatin. Tidaklah seseorang membuka pintu untuk meminta-minta yuridu biha silatan. Tidaklah seseorang membuka pintu untuk memberi, Tidaklah seorang membuka pintu untuk memberi karena menginginkan silaturahmi, illa zadahullahu biha kasratan, kecuali Allah akan senantiasa menambah hartanya, karunia-Nya kepada orang tersebut. Kalau kita ingin semakin memberi, maka Allah akan semakin memberikan segala karunia kehidupan. Dan yang ketiga, sebuah kepastian, wama pataha rajulu baba mas'alatin, tidaklah seseorang membuka pintu meminta-minta yuridu biha kasrotan, tujuannya agar dia semakin banyak, illa zadahullahu biha kilatan, Allah akan semakin menambah kekurangan harta. Nah, dalam hadis lain, resep hidup kaya itu adalah hadis sahih Muslim, man yastagnillahu yugnihillah. Barang siapa merasa hidupnya sudah cukup ya, ti Allah teh terurat reret batur geus boga anu, batur geus kebeli ini. Kita mah sudah cukup ti Allah teh. Naon deui atuh? Yugnihillah, Allah akan cukupkan segala keperluannya. Jadi kalau kita ingin dicukupkan segala keperluan hidup, mari kita bersyukur, merasa cukup. Tengah banding-banding sama orang. Saya mah kieu, saya mah kurang, gitu kan. Hidup harus merasa, ya Allah teh sudah baik dan cukup. Allah itu Pak memberi rizki itu biqadarin ala mayasa, make ukuran untuk kebaikan kita. Tanaman saja Pak perlu air, pupuk, loba teuing mah lain bagus, paeh. Allah sangat tahu kebutuhan kita yang terbaik buat kita. Oh, saya saat ini kebutuhannya banyak, Allah berikan yang banyak. Allah tahu bulan-bulan ini kebutuhannya sederhana. Allah pun mungkin Pak berikannya sangat pas buat kita. Jadi Allah memenuhi kebutuhan rezeki itu adalah biqadarin, itu surat Asy-Syura. Biqadarin. Lau basatallahu rizqa, Allah andai membukakan rizki di luar kelebihannya, la bagau fil ard. Orang bisa jadi melanggar batas, sewenang-wenang. Walaki yunazzilu biqadarin ala mayasa. Karena itu Allah menurunkan rezeki itu dengan ukuran yang pas, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan iman, sesuai dengan taraf kebaikan amal soleh kita. Jadi kalau kita pengen banyak harta, pantaskanlah diri kita supaya kita banyak harta, soleh kita, dermawan kita. Jadi cek Allah teh ieu mah kudu dibere loba. Kalau kita belum pantas menurut Allah untuk diberi harta banyak, maka kita tidak akan diberi banyak. Seperti anak TK, cek bapak mau pantas mau diberi 200.000 uang jajanannya Pak.
Kalau anak kita mau dijajannya 200.000, kayak geus pantes. Jadi mahasiswa banyak baru dikasih 200.000. Kalau kita mau jadi banyak duit, banyak harta, pantaskanlah kita Pak di hadapan Allah. Oh pantas gitu ya. Diberi banyak teh, kedermawanan kita siap, kesolehan kita siapkan, berpikir jariah kita siapkan, sehingga kita pantas oleh Allah dikasih banyak. Hadis sekalian ya. Dalam Al-Quran seperti itu. Allah memberikan harta itu, rezeki itu sesuai dengan apa? Kepantasan kita. Itu kan. Itu kan. Wallahu yu'tihi man yastahiqo. Allah akan memberi sesuai dengan kepantasan orang itu. Ya. Nya budak TK mah mantes ya banyak dikasih 100.000 sapoe jajan aku bapak gitu kan. Nah, lamun hadiah sayang 100.000 kayak geus gede. Kalau kita Pak pengen harta kita banyak diberi oleh Allah, pantaskanlah, siapkan kedermawanan kita, siapkan kesolehan kita sehingga kita pantas. Sebab Allah mah sangat sayang. Lamun can pantas mal dibere. Siapa mah dibere duit loba teh kalakah nyandung pasti oge nya nya. Da mikirna ge yang nyandung we nyapanya gitu kan. Mal dibere Pak gitu kan. Tapi berpikir kalau saya punya duit saya mah hayang hajian, hayang wakaf, oleh Allah akan diberi banyak kekayaan. Hidup itu harus merasa wa may yastagni yughnihillah. Kalau kita merasa cukup, kita akan dicukupi Allah. Geus cukup naon deui atuh? Makan, sehatnya. Kalau dicukupi. Kalau ingin lebih banyak harta, pantaskanlah diri kita di hadapan Allah sehingga kita layak diberi rezeki yang banyak oleh Allah. Bisa saya sampaikan ya, tadi sudah ada alarm. Aku lu qouli hada fa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.